Siang hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema sesuai yang disampaikan oleh Bapak Gembala bagi kita semua di bulan April ini, yaitu bangkit bersama Kristus. Dasar ayat yang multimedia boleh tolong bantu saya untuk menampilkan PPT saya yang sudah dikirimkan barusan. Tema yang diberikan Bapak Gembala ini terambil dari dasar ayatnya Roma 6 ayat 4 yang mengatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebelum kita menggali lebih dalam lagi tentang bangkit bersama Kristus, saya ingin membacakan satu perikop dari Roma 6 ayat 1 sampai 14 yang diberi judul mati dan bangkit bersama Kristus. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah Paulus berharap Injil Kristus yang diajarkan dapat diterima oleh orang-orang Kristen Yahudi di Roma. Karena pada tahun 49 sampai 50 Masehi terjadi konflik yang sangat hebat di Roma antara orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen yang baru. Sehingga Kaisar Claudius yang waktu itu memerintah mengusir semua orang Kristen dari Roma saat itu karena membuat keributan yang cukup hebat. Salah satu yang diusir adalah pasangan Priscilla dan Aquila yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Itulah dasarnya mengapa Rasul Paulus menulis kitab Roma ini. Tapi saya hanya akan membahas tentang perikop yang tadi saya bacakan tadi. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai 14, apa sih makna bangkit bersama Kristus dari Roma 6 ayat 4 itu? Saya temukan yang pertama adalah kalau kita bangkit bersama Kristus, kita sudah mati terhadap dosa-dosa kita. Dalam ayat 2 dan 11 dengan jelas sekali dikatakan bahwa bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kemudian ayat 11 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi yang makna pertama bangkit bersama Kristus adalah kita telah mati terhadap dosa. Kita tidak dapat lagi hidup di dalamnya. Saya teringat satu kesaksian hidup saya. Sekitar tahun 2020 saya diizinkan Tuhan sakit pendarahan yang cukup hebat, sehingga saya menstop makan cabai yang tadinya saya nggak bisa makan tanpa cabai. Saya stop, saya komitmen untuk nggak makan
untuk kesembuhan saya. Tapi karena itu terjadi pada saat pandemi COVID, saya tidak bisa berobat. Tahun 2023 saya baru mulai memeriksakan diri ke dokter, dan dokter mengatakan ada luka yang cukup besar di usus saya sehingga itu pendarahan cukup hebat, dan memang salah satu pantangan yang dimakan adalah cabai. Jadi saya benar-benar stop makan cabai, pedas sedikit pun ada cabai sepotong saya nggak makan. Awalnya sulit Bapak Ibu yang biasa makan menikmati dengan cabai terus tiba-tiba nggak bisa makan pakai cabai, itu sangat sulit. Tapi saya berkomitmen demi kesembuhan saya nggak makan. Setelah berobat 2 tahun kemudian saya memeriksakan diri lagi kepada dokter, dinyatakan sembuh dan sempurna kondisi pencernaan saya. Jadi dokter bilang boleh sekarang ibu makan aja apapun, cabai juga boleh. Saya coba, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya nggak bisa loh makan cabai itu. Begitu saya kasih sedikit aja, waktu pertama saya makan bakso pakai cabai, itu rasa terbakar tenggorokan perut, rasa panas sekali. Tidak ada nikmatnya lagi untuk saya makan cabai saat itu. Karena apa? Sudah bertahun-tahun saya nggak makan cabai. Jadi saya udah nggak bisa lagi. Saya sudah mati terhadap kenikmatan cabai itu. Jadi pada saat saya melihat cabai udah nggak ada gairah lagi untuk memakannya. Begitupun pada saat saya merasakan itu, Roh Kudus sebenarnya mengingatkan, begitu juga dengan dosa. Kalau kamu sekali komitmen untuk mati terhadap dosa karena kamu sudah bangkit bersama Kristus, matilah terhadap dosa, komitmen. Begitu kita mau mencoba-coba lagi berbuat dosa, mau coba-coba lagi berdusta, mau coba-coba lagi berbisnis dengan sedikit-sedikit tipuan atau mungkin kurang jujur dan lain sebagainya, atau mungkin Bapak ingin kembali lagi merokok dan lain sebagainya, itu udah nggak ada lagi kenikmatan, gairah untuk melakukannya juga udah nggak ada, karena kita sudah bangkit bersama Kristus. Yang kedua dalam ayat 3 dan 4a kita lihat, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya yang B-nya nanti kita lanjutkan di poin berikutnya. Jadi kalau kita sudah dibaptis, yang pertama mungkin kita percaya kepada Kristus akan penebusan dosa-dosa kita atas kematian di kayu salib. Kita percaya dalam hati, kita mengaku dengan mulut, terlebih lagi kita sudah mengambil baptisan air, berkomitmen untuk menjadi pengikut Kristus. Kita sudah mengalami kematian Kristus, hidup lama kita udah mati, jangan diingat-ingat lagi. Mungkin dulu kita suka berjudi, suka mabuk-mabukan, suka melihat, mohon maaf, film-film yang tidak layak ditonton, atau mungkin banyak sekali lah marah yang berlebihan. Pokoknya orang sedikit aja menyinggung kita, kita marahnya berlebihan. Itu sudah dikuburkan bersama dengan Kristus. Jadi hidup lama kita itu sudah dikuburkan Bapak Ibu. Ingat, kalau kita mengalami bangkit bersama Kristus, kita sudah mati terhadap dosa-dosa. Ada satu ayat menarik dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saya ambil dari yang ayat Roma 6 ayat 6-nya. Keinginan-keinginan jahat yang dahulu ada pada saudara telah dipakukan pada salib bersama dengan Dia. Bagian saudara yang cenderung kepada dosa itu telah dikalahkan dan dilumpuhkan, sehingga tubuh saudara yang berdosa itu tidak lagi dikuasai oleh dosa dan tidak perlu lagi menjadi hamba dosa. Jadi kalau kita mengalami bangkit bersama Kristus, yang pertama kita mati terhadap dosa. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus sudah disalib, mati bagi kita menebus dosa kita. Jadi keinginan-keinginan jahat itu sudah dipakukan bersama Kristus. Kita sudah bukan lagi hamba dosa. Jadi setiap kali iblis menggoda untuk kita melakukan dosa, mari kita menang karena kita katakan kita sudah mati terhadap dosa. Kemudian poin yang kedua dari bangkit bersama Kristus, kita memiliki hidup yang baru. Kata dibangkitkan dalam Roma 6 ayat 4, dalam bahasa Yunani-nya memakai kata egerte dengan kata dasar ek iro. Apa sih makna ek iro ini?
Jika diliteraturkan artinya itu yang pertama dibangkitkan dari kematian, dibangkitkan dari penyakit, dibangkitkan dari ketidakjelasan, dibangkitkan dari ketidakaktifan, dibangunkan dari tidur, duduk, berbaring, diangkat ke atas, dinaikkan, ditegakkan, bangkit berdiri. Banyak sekali makna dari eiro tadi itu. Tetapi dalam Roma 6 ayat 4 ini kita mengambil arti yang dibangkitkan dari kematian. Kematian terhadap dosa tadinya. Sehingga kita boleh memiliki hidup yang baru bersama Kristus. Hidup yang telah dibangkitkan dari kematian, telah dibangkitkan dari segala sakit penyakit kita, dari ketidakjelasan hidup ini, dari ketidakaktifan. Jadi kalau kita memiliki hidup yang baru, bangkit bersama Kristus. Yang dulu mungkin malas, yang pentingnya gue Kristen aja, ke gereja ya datang aja, ibadah datang pulang. Tapi setelah kita mulai bangkit bersama Kristus, selain kita mati terhadap dosa, kita juga menjadi aktif, menjadi punya kerinduan untuk melayani Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Kita dibangunkan dari ketiduran rohani, duduk nyantai-nyantai, berbaring-baring aja. Pokoknya gue udah percaya Tuhan Yesus, aku masuk ke surga. Bukan sekedar itu, tapi kita harus menghidupinya saat ini dengan hidup yang baru yang sudah dibangkitkan bersama Kristus. Kalimat dalam Roma 6 ayat 4 ini dalam bahasa Yunani-nya memakai grammar aorist pasif indikatif. Apa sih artinya ini Bapak Ibu? Aorist itu peristiwa yang sudah terjadi sekali untuk selamanya. Dan biasanya kalimat ini dipakai dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang telah digenapi. Seperti Tuhan Yesus di kayu salib mati, itu peristiwa sejarah yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia dibangkitkan pada hari ketiga, itu juga peristiwa sejarah yang sudah digenapi sekali untuk selama-lamanya. Kemudian memakai pasif. Apa itu pasif? Kristus yang telah dibangkitkan, kita pun dibangkitkan. Ini adalah Allah yang membangkitkan kita, bukan usaha kita sebagai manusia, bukan kita membangkitkan diri sendiri, berusaha sedemikian rupa untuk menjadi orang baik, itu akan melelahkan. Beda kalau Allah yang membangkitkan, Roh Kudus yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita akan menjadi penolong dalam kehidupan kita untuk kita terus menjadi pelaku firman Allah. Yang ketiga indikatif. Indikatif ini mengatakan kalimatnya adalah fakta nyata, kebenaran hakiki, bukan kemungkinan. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, itu adalah fakta nyata, bukan kemungkinan. Bisa dilihat dari grammar, karena bahasa Yunani ini sangat dalam sekali mengenai grammarnya. Itu dari kalimat-kalimat memakai grammar apa tuh, ada arti yang makna mendalam Bapak Ibu. Jadi itu benar-benar suatu kenyataan yang ada bukti, yang sejarahnya ada saksi-saksinya pada saat itu. Itu yang bisa saya jelaskan untuk hidup yang baru itu. Kemudian dengan kita hidup yang baru, tadi pasif, kita tidak bangkit sendiri, tapi kita dibangkitkan oleh Allah. Kita tidak membangkitkan diri kita, Tuhanlah, Allah lah yang melakukan itu. Bangkit bersama Kristus bukan usaha manusia, tetapi karya Allah yang sudah terjadi dalam hidup kita. Kemudian makna yang ketiga dari bangkit bersama Kristus adalah hidup dalam identitas yang baru. Dosa tadi sudah saya bahas di poin pertama, dosa sudah mati, jadi dosa sudah tidak berkuasa lagi, sehingga kita tidak akan menuruti lagi keinginan-keinginannya. Dalam ayat 12 dan 14 dikatakan seperti ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, ayat ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi kalau makna yang ketiga, bangkit bersama Kristus, kita hidup dengan identitas yang baru selama kita di bumi ini. Menunggu kedatangan Tuhan itu kita hidup dengan identitas yang baru, anak Allah, anak
hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Sehingga kita bisa menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada Allah, seperti ayat 13 mengatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Mungkin yang dulu mata kita dipakai untuk menonton yang gak benar, sekarang kita pakai mata kita untuk melihat tuayan-tuayan yang besar, membaca firman Allah. Mungkin kaki kita dulu melangkah ke tempat-tempat yang tidak baik, sekarang kita mari dengan hidup yang baru melangkah ke rumah Allah, menjalin hubungan intim dengan Allah setiap hari, setiap waktu ibadah di tempat ini. Tangan kita mungkin dulu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Marilah sekarang kita pakai tangan yang Tuhan anugerahkan buat kita ini untuk menolong banyak orang. Marilah kita hidup dengan identitas yang baru yang Tuhan berikan sebagai anak Allah dan hamba kebenaran. Bagaimana kita bisa hidup dengan identitas yang baru, yaitu hamba Allah, hamba kebenaran? Kita harus berdoa setiap hari, menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, merenungkan firman Allah setiap hari, karena hanya dalam firman Allah inilah kita bisa tahu apa kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam identitas yang baru yang Tuhan anugerahkan. Apa yang Tuhan tidak suka kita lakukan dalam hidup penuh anugerah dan kasih karunia Allah ini. Dan jangan lupa, setelah kita tahu, setelah kita merenung firman Allah setiap hari, mari kita lakukan firman Allah dalam kehidupan setiap hari, sehingga kita memiliki ketaatan kepada Allah. Kita tahu hidup dengan identitas yang baru itu seperti apa. Semua kuncinya ada di firman Allah. Untuk dapat kita mengingat apa yang saya uraikan poin 1, 2, dan 3, saya punya satu ilustrasi Bapak Ibu tentang ulat dan kupu-kupu. Ulat dan kupu-kupu ini dibilang beda, ya memang si kupu-kupu dari ulat, dibilang sama juga mereka beda. Apa sih perbedaan ulat dan kupu-kupu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Banyak ya? Dari bentuk tubuhnya aja udah beda banget. Ulat gak punya sayap, sedangkan kupu-kupu punya sayap. Ulat berjalan dengan kaki, kupu-kupu bergerak dengan terbang. Apa sih makna dari ulat dan kupu-kupu ini, hubungannya dengan firman Allah yang saya sampaikan pada siang hari ini? Kalau dulu kita hidup dalam dosa seperti ulat yang dalam hidupnya itu merusak tanaman. Kadang orang-orang yang suka menanam atau petani itu kesel banget kalau ada ulat tanamannya, karena akan rusak semuanya, jadi jelek pohonnya. Begitupun hidup kita. Kalau dulu kita membuat tidak nyaman teman-teman, dulu kita tidak nyaman membuat keluarga. Aduh, kalau ada mami, ada papi, pusing di rumah. Aku mau ngomong takut, mau apa, takut serba salah. Kita gampang terpicu emosi yang tidak pada tempatnya. Bukan marah tidak boleh, tapi jangan sampai menjadi pemarah dan marah-marah yang tidak jelas. Biarlah kita menjadi kupu-kupu yang indah, yang disukai banyak orang. Tingkah laku kita membuat kenyamanan di lingkungan kita, baik di keluarga, di pertemanan, di rumah, dimanapun Tuhan menempatkan kita, di gereja. Kita menjadi berkat, orang-orang suka dengan kehidupan kita. Kupu-kupu itu hidupnya bermakna. Kalau dulu waktu dia jadi ulat, dia merusak tanaman. Setelah dia jadi kupu-kupu, justru dia membantu tanaman. Mereka kupu-kupu membantu penyerbukan supaya si bunga-bunga jadi buah. Hidupnya bermanfaat. Jadi Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan, untuk memudahkan pemahaman ini, makanya saya ambil ilustrasi ini. Baiklah kita hidup seperti kupu-kupu yang menyenangkan, disukai, bisa bermanfaat, menjadi berkat, sehingga kehidupan kita semua memuliakan nama Tuhan. Agar kehidupan kita ini benar-benar kita memakai identitas yang baru,
sebagai hamba Allah, hamba kebenaran, bukan lagi hamba dosa. Pada saat kita tergocok oleh iblis untuk melakukan dosa, ingat sebagai anak tebusan ada Roh Kudus Sang Penolong yang pasti mengingatkan kita dalam hati nurani kita untuk kita melakukan kebenaran firman Allah. Kalau kita menjadi hamba kebenaran, baiklah kita tunduk kepada suara Roh Kudus untuk melakukan kebenaran-kebenaran Allah dalam hidup kita. Jangan lagi kita mau menjadi budak hamba dosa. Jangan lagi kita mau taat terhadap bisikan-bisikan dan gocohan-gocohan iblis. Tapi mari kita mau melakukan apa yang Roh Kudus sampaikan dalam hidup kita. Lakukanlah kebenaran firman Allah itu dalam hidup kita. Kalau boleh saya simpulkan menjadi satu kalimat firman Tuhan pada siang hari ini, boleh menjadi quotes sehari-hari, daily quotes kita. Setiap pagi, siang, sore, malam, mari kita ingatkan, saya sudah mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup baru. Ingat ya, setiap kita, mari kalau Bapak Ibu tidak keberatan, kita baca kalimat ini supaya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi rema bagi kita semua. Boleh menjadi quotes kita yang menguatkan kita bahwa 1, 2, 3. Saya sudah mati terhadap dosa dan dibangkitkan bersama Kristus